Alam ini lahirnya berupa tipuan dan batinnya sebagai peringatan. Maka hawa nafsu melihat lahir tipuannya, sedang mata hati memperhatikan peringatan atau akibatnya. Allah berfirman, "Fala taghurrannakumul hayatud dunya." Maka janganlah kamu tertipu dengan kehidupan dunia. "Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Dan tidaklah kehidupan dunia ini melainkan kesenangan yang menipu. Hadirin, kalau tidak hati-hati kita tertipu. Dunia adalah tempat tinggal kita sekarang. Dunia sepenuhnya ciptaan Allah, milik Allah. Dunia dibagikan sesuka Allah saja. Tidak harus pintar kalau Allah mau beri dunia, beri pangkat, jabatan, kedudukan. Tidak harus soleh kalau Allah mau beri dunia. Dunia pasti tidak dibawa, akan di sini saja. Setiap yang mati tidak akan membawa dunia ini. Dunia adalah tempat kita berbekal pulang. Dunia dibagi 4. Satu, orang yang diberi dunia oleh Allah, tapi diberi ilmunya, sehingga ketika menjemput dunianya niatnya benar, caranya benar, dan ketika sudah didapatkan dunia yang Allah beri, dia tunaikan hak-haknya, dia gunakan silaturahim, digunakan untuk maslahat. Ini yang paling beruntung. Diberi dunia tapi diberi ilmu oleh Allah, sehingga dia tidak tertipu oleh dunia. Di tangannya ada dunia, tapi di hatinya tidak pernah lekat dunia ini. Dunia hanya di tangan, tapi di hatinya adalah pemilik dunianya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak bangga dengan dunia yang diberikan, karena dia tahu dunia ini hanyalah milik Allah dan cobaan dari Allah. Dia akan zuhud. Orang zuhud ini, dia tidak pernah bersandar dengan apa yang ada di tangannya, tapi dia bersandar dengan apa yang ada dalam genggaman Allah. 1000, 1.000.000, 1.000.000.000, 1.000.000.000 sama saja. Yang menjamin dirinya adalah Allah, bukan uangnya. Adanya tidak jadi sombong, sedikitnya tidak jadi minder, tidak adanya tidak merasa terhina. Ketika diberi dunia dia bersyukur, ditahan dia bersabar, diambil oleh Allah dia ridho. Lihat Allah memberikan dunia kepada saudaranya, tidak ada iri, tidak ada dengki. Ikut bahagia dengan pemberian Allah kepada saudaranya, ikut prihatin dengan penderitaan saudaranya. Tidak akan pernah rewel dengan dunia ini, karena dunia di sisi Allah, seandainya dunia ini ada harga sesayap nyamuk saja, maka orang-orang yang ingkar kepada Allah, yang kafir kepada Allah, tidak akan diberi minum walau seteguk pun jua. Itu sabda Rasulullah. Saking dunia tidak ada harganya, kasih saja. Penjahat dikasih, garong, gangster, kasih dunia ini. Tidak hanya triliun-triliun, mungkin lebih dari itu, karena tidak ada apa-apanya. Tidak ada apa-apanya. Maka orang yang mengenal dunia ini milik Allah tidak pernah kagum kepada dunia ini, biasa saja. Tidak kagum kepada orang kaya, tidak ada kagum sama sekali, karena tahu semuanya adalah milik Allah. Orang semua sama, hanya hamba saja.
tidak kagum kepada yang populer, karena populer itu bukan tanda kesuksesan. Cobaan saja, sesuka Allah. Siapa yang dibikin populer, siapa yang dibikin tidak populer. Ada yang dipopulerkan kemudian tidak, ada yang tidak kemudian dipopulerkan, sesuka Allah saja. Tidak kagum dengan pangkat, mau jenderal, mau presiden, menteri, biasa saja. Karena semua hanya hamba Allah yang sedang diuji dengan casing, yang sedang diuji dengan casing sebentar saja. Kita tetap bersikap baik kepada orang lain, baik kaya tidak kaya, berpangkat tidak berpangkat, tetapi tidak kagum dengan topengnya. Itu nyaman sekali hidup, tidak ada meremehkan, tidak merendahkan, tapi tidak ada kekaguman. Karena kita tahu, seperti ada santri lalu dititipi pakaian ini, dititipi ya, sedang acara drama begitu di panggung, santri dititipi ini jadi Jenderal Sudirman, dititipi ini jadi menteri, ini dititipi, hanya acting sebentar. Jadi tidak usah kagum. Dan kalau kita diberi ya biasa saja, karena itu adalah pemberian Allah sebagai cobaan. Ada di antara kita yang nanti dikuliahkan oleh Allah S1, S2, S3, bukan karena pintar, karena Allah mau saja. Dan itu pun cobaan, ujiannya lebih berat. Ada juga yang tidak dikasih dunia, tapi diberi ilmunya oleh Allah. Tahu bagaimana mencari rezeki, menjemput rezeki dengan cara yang halal, tahu ilmunya kalau sudah punya bayar zakat, sedekah, wakaf, silaturahim, tapi Allah tidak memberi. Karena bukan tidak rajin, ada yang rajin kerja, ada yang gigih, tapi diberi segitu saja. Bukan karena hina, karena Allah memang memberikan pahala dari niatnya, dari keinginannya. Duh, kalau saya dititipi uang, saya sedekah, saya ingin bangun masjid, saya beri makan orang miskin, saya ingin umroh, haji, saya ingin membangun. Dia ingin seperti yang dia lihat, insya Allah dia dapat pahala yang sama. Dan dia sudah bulat hatinya. Yang ketiga adalah yang diberi dunia tapi tidak diberi ilmunya oleh Allah, maka dunia jadi Tuhannya. Tiap hari hanya duniawi saja yang ada dalam pikirannya. Dia merasa terhormat dengan dunia ini, habis waktunya siang dan malam hanya duniawi saja, sampai dia sendiri tidak bisa menikmati dunia karena saking sibuknya. Kita tahu bahwa pecinta dunia itu oleh Allah akan dibuat urusannya itu selalu ribet saja, ribet dari pagi siang malam tuh terus duniawi itu melilit-lilit. Ngobrolnya itu saja, kawan-kawannya itu, dan tidak terasa dia semakin tua, semakin tua, semakin rapuh, tidak bisa menikmati dunia. Demi Allah tidak. Jangan pernah menganggap orang yang kaya harta tapi tidak yakin, tidak bertakwa itu bahagia. Tidak bisa. Karena bahagia itu hanya dengan amal soleh. Man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Tidak ada bahagia dengan dunia, dengan memuaskan nafsu, dengan maksiat, tidak ada, pasti tidak. Karena pemilik kebahagiaan itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita tidak usah iri lihat orang punya handphone bagus, mobil bagus, rumah bagus. Sama sekali berpisah antara casing dengan kebahagiaan. Apakah orang punya dunia pasti bahagia? Tidak sama sekali. Bahagia itu kalau syukur. Kalau tidak punya syukur, tidak bisa bahagia.
Kita dengar ada Jack Ma, ada siapa, Elon Musk, yang Tesla itu biasa saja. Itu makhluk ciptaan Allah yang ditakdirkan seperti itu. Tidak menikmati dunia ini. Karena bagi orang beriman rezeki kan cuma 3 yang dimakan jadi kotoran, dan itu pasti tidak banyak. Yang dipakai jadi usang itu pun tidak banyak, dan yang dinafkahkan di jalan Allah. Selebihnya ngaku-ngaku saja, itu punya saya, tapi ya tidak bisa menikmati. Dan yang keempat adalah orang yang tidak punya dunia. Tadi dunianya dipakai maksiat. Yang ketiga tuh pakai zina, pakai berbagai keburukan. Dia menjadi hina dengan dunianya. Dan yang paling apes tuh yang keempat, tidak dikasih dunianya, tidak dikasih ilmunya, tapi keinginannya dan tekad bulatnya adalah kalau punya dunia mau dipakai jalan maksiat. Nauzubillah. Dia orang yang paling celaka, tidak dapat dunianya tapi dapat dosanya. Jadi harus bagaimana di dunia ini? Ya, dunia ini akan diberikan oleh Allah bagi ahli takwa. Kalau kita ingin hidup kita selalu cukup, dunia ini ikut, sederhana. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Ini sudah janji yang pasti. Tinggal hidup benar-benar jadi orang yang yakin ke Allah, patuhi apa yang Allah perintahkan dengan ikhlas, jauhi yang Allah larang, dan hakul yakin dengan janji jaminan Allah. Pasrahkan hidup ini, dijamin cukup hadirin. Satu-satunya pemilik dunia berikut isinya, langit bumi hanya Allah. Pembagi rezeki itu hanya Allah. Pemilik rezeki itu hanya Allah, tidak ada yang lain. Orang dapat rezeki siapapun karena Allah yang memberi. Kalau Allah tidak beri, tidak dapat. Bergabung jin dan manusia mau memberi, Allah tahan, tidak dapat. Pasti. Semua mencegah, kalau Allah mau ngasih pasti ketemu. Semua nikmat, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Kita tinggal minta ke Allah. Patuh saja, lurus. Lakukan apapun lillahi ta'ala. Gak ada yang lain hidup ini kecuali ngabdi ke Allah. Kenapa? Seperti bicara. Saudara kalau mau bicara, luruskan niat. Saya bicara semata-mata agar Engkau ridho ya Allah. Tidak perlu kita ingin dianggap pintar, hebat. Tidak perlu kita bicara supaya diakui kecerdasan kita, keluasan ilmu kita, kedalaman ruhiyah kita. Tidak ada perlunya. Keperluan kita adalah, ya Allah, saya niat bicara ini, semoga Engkau yang maha mendengar ridho. Cukup. Bekerja untuk cari uang, bukan. Ya Allah, saya niat bekerja, semoga Engkau ridho. Saya bekerja hanya mencari ridhomu. Kerja yang benar, jujur, disiplin, seprofesional mungkin. Gak ribet dengan gaji, tidak ribet dengan karir, tidak ribet dengan teman-teman, karir teman-temannya. Gak ada urusan. Urusan kita kerja, tiap tetesan keringat, tiap menitnya, detiknya, tenaganya jadi amal soleh. Itu yang menjamin kita. Niatnya lurus, caranya benar,
itu yang akan mendatangkan jaminan dari Allah. Tidak akan kemana-mana. Demi Allah, apa yang untuk saya tidak akan meleset, apa yang bukan untuk saya tidak ketemu saya, pasti. Jadi hidup ini tidak ribet. Apa cirinya? Bahagia. Kalau kita melakukan apapun cuma satu niatnya, ya Allah, semoga Engkau ridho dengan apa yang hamba lakukan ini. Allah pasti tahu niat kita dan Allah akan memberikan beda rasanya. نزعت أسرار قلبي وجئت ألقي أسايا رباه عفوك إني للنور مدت يدايا نزعت أسرار قلبي وجئت ألقي